ya namanya belajar ya, menuntut ilmu ya. Enggak ada hal yang spesifik yang menjadi perbedaan dengan dosen-dosen lain. Hanya saja di sini output kita adalah menyelesaikan proposal bab 1, 2, 3 dan instrumennya gitu. Ini luar biasa ya, pagi-pagi hari Jumat ilmi ya. Dan Allah sangat menghargai ya, menghargai apa jerih payah yang sudah kita lakukan hadir di sini dengan menggunakan internet gitu. Bukan hanya bayar SPP tapi punya pulsa ya. Enggak hanya itu juga kita ya namanya belajar harus menyiapkan juga di samping fasilitas sarana prasarana juga fisik ya gitu. Dari ilmu yang kita dapatkan menjadi lebih baik untuk kita. Kemudian hari ini adalah kontrak perkuliahan yang akan saya jelaskan sesuai dengan target di pertemuan perdana kita. Di pertemuan perdana kita ini juga target kita adalah bisa menetapkan judul penelitian. Jadi saya akan mengarahkan PI. Kita akan coba lihat deskripsi dulu perkuliahan kita, yaitu pertama saya buka lebih lebar ya. Ini mengkaji prinsip dan prosedur penelitian. Jadi ada prinsip, ada prosedur ya. Penelitian itu dikatakan penelitian yang baik. Prosedur ini adalah tahapan yang harus dilalui oleh kita gitu ya. Jadi ini adalah tahapan yang harus dilalui oleh kita. Sebelumnya saya ingin merekam itu ya. Kita belum merekam. Merekam berarti pilihannya di mana ya? Di bintang 3 ya? Enggak. Aku lupa sih kalau lama nggak pakai nih. Wah, di mana? Di aktivitas. Enggak. Di mana ya? Kok aku lupa sih? Di sini merekam. Enggak. Ada yang tahu? Saya lupa ngerekam di mana. Kok bisa ngerekam ya? Rekam. Enggak bisa ngerekam. Nggak ada pilihan. Ya udah deh. Oke. Kita masuk kembali kemari. Nah, deskripsi tadi udah, kita ingin lihat prosedur. Prosedur inilah yang menjadi materi kita sama perkuliahan Medlit ya. Ini menjadi materi kita, prosedurnya itu harus menetapkan judulnya ya, masalah dulu, kemudian judulnya, kemudian menetapkan tujuan, menetapkan manfaat penelitian, ya, kemudian menetapkan landasan teoritisnya, definisi konsep, definisi operasional dari penelitian, kemudian bagaimana membuat instrumen penelitian, ya, bagaimana kemudian kita mengambil menguji validitas instrumen penelitian yang akan kita ambil data, kemudian bagaimana proses pengambilan data, jenis-jenis data, gitu ya. Kemudian bagaimana namanya kita mengolah data. Ya, mengolah data ini sudah dipelajari dengan mata kuliah statistik dengan Pak Ilham, ya, itu menariknya seperti itu. Nah, hari ini kita harus paham banget tentang tergambarkan pada kita mata kuliah ini seperti apa gitu ya. Dan diharapkan sekali kita nanti bisa menyusun draft usulan penelitian skripsi kita. Di samping proposal yang kita buat sebagai tugas UAS dan UTS nanti, UTS adalah tugasnya bab 1 dan 2 proposal, UAS sudah masuk ke bab 3 dan instrumennya. Nah, ini kita bisa melakukan juga membuat buku ataupun menulis di jurnal. Ya, boleh buat buku ataupun jurnal. Ya, beda buku sama jurnal. Kalau buku ISBN-nya gitu ya. Nah, ya kalau jurnal ada ISN-nya.
ya kan, ada ISN-nya, ya, dan dia merupakan publikasi penelitian ilmiah kita kalau jurnal dan bentuk artikel dan refleksi. Nah, kemudian capaiannya adalah diharapkan dengan belajar PAI pada mata kuliah Medlit ini, kita itu bertambah takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Ya, pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa? Karena dalam kita melakukan penelitian ini dilatih kejujuran kita. Bagaimana kita nggak boleh mengambil data bohong-bohongan, merubah-rubah data. Lalu kita juga dilatih untuk bekerja sosial ya, nggak hanya kepada Allah, tapi bagaimana nanti dalam pengambilan data, kemampuan kita berinteraksi dengan manusia ya, secara horizontal teruji gitu. Ya dimana kita nggak mungkin dong wawancara kepala sekolah, wawancara guru, wawancara murid, kalau mereka nggak mau ya disentuh hatinya. Nah, menyentuh hati itu bagian daripada sikap kita kepada manusia tentunya sebagai makhluk Allah dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Jadi data itu nggak mungkin kita dapatkan kalau nggak ada sikap yang baik dari kita. Nah, maka capaian dari pelajaran ini adalah bagaimana mengasah rasa kita, asa kita ya, sehingga apa yang kita harapkan itu tercapai di dalam output daripada mata kuliah kita. Kemudian taat, menjunjung tinggi norma, nilai moral agama, etika umum, dan etika profesi. Jadi dalam perkuliahan kita ini, tadi seperti saya katakan tadi, bahwa ini ada etika. Nggak boleh dong ngambil punya orang, taruhnya di rumah kita. Orang nyari-nyari kemana gitu. Ya, jadi di dalam Google Scholar itu kita bisa mengklaim kalau itu proposal kita, kalau itu tulisan kita gitu. Hasil penelitian kita gitu ya. Nah, kadang udah diklaim sama orang lain jadi masalah juga gitu ya. Misalnya artikel saya tuh, hasil penelitian saya tuh di Google Scholar ya. Di Google Scholar, kita lihat ya. Kita bisa ngecek saya misalnya ya, saya buat aja Hasanah gitu. Kita cek misalnya, ini saya punya, ada selama berkuliah ini tolong citasi tulisan saya. Yang citasi itu mengutip tulisan saya yang ada di artikel. Ini adalah saya di Google Scholar. Artikel-artikel yang saya punya di Google Scholar ya. Saya punya dikutip tulisan saya itu oleh orang 20 kali. Scholar Hasanah buka aja gitu, akan terlihat semua tulisan saya gitu. Ya, atau klik aja di Google Scholar namanya apa. Ya, contoh ini penelitian saya mau diambil sama Jamal gitu. Ngutip ya, misalnya tentang efek quizzes learning, atau mau tentang apa yang ada agama Islamnya ya. Yang ada agama Islamnya itu, nah Sisiroh nih. Pengaruh metode pembelajaran role playing dan kecerdasan emosional siswa terhadap hasil belajar Siroh. Ini saya dengan mahasiswa juga ya. Nah, itu kalau dilihat di sini baru 1 kali dirujuk ya, masih sedikit yang merujuk, maka saudara harus membantu saya untuk merujuk tulisan saya agar saya dikatakan lebih berqualified gitu loh, lebih berkualitas dalam hal meneliti. Semakin banyak yang mengutip, maka semakin dianggap penting ya tulisan saya ini gitu. Dianggap penting sehingga ketika dianggap penting, ini menjadi sesuatu yang meningkatkan kualitas ini. Kita citasi di sini. Ya, misalnya gunakan ayo IPA gitu. Kan ini style pengutipan itu bisa ACM, Dicagur dan seterusnya. Nah, di UIA diminta style ini. Nah, setelah itu saya langsung aja copy gitu kan. Copy ini jangan lupa. Nah, ini jangan lupa kita copy. Kalau ngambil tulisan kita ngambilnya itu tanpa izin gitu. Izin itu menaruh sumbernya itu di dalam etika penulisan ilmiah. Kita paste tanpa kita harus mengetik ini ya, ini Murtaqiyatul dan besok Hasanah ya, ini nama singkatannya. Kemudian ini tahunnya, ini judul artikelnya ya kan, ini jurnalnya ya, ini adalah indexing di doainya atau indexing jurnalnya gitu. Nah,
Itu namanya kita tidak mencuri-curi, tapi kita memang benar-benar meminta izin. Di mana apa yang kita tuliskan ya, mengutip artikel saya sendiri. Ya, ini misalnya nih, ya. Ya, terdapat ya. Perbedaannya, terdapat perbedaan. Ini agak susah karena sebelum saya download, harusnya download dulu enak dikutipnya. Nggak mau dikutip ya. Nah, ini setelah ini di copy kesimpulannya. Ini nanti jadi tugas saudara ya. Saya minta saudara perhatikan baik-baik juga. Ini seperti ini. Ini kan daftar pustaka ya. Ini daftar pustaka. Ya, di atasnya tentu ada kutipan. Paste itu ya, kita rapiin. Ya, ini saya peragain, ini saya pengen banget ini kita rekam. Ada bisa rekam nggak biar nanti ada pertinggalnya setelah kuliah, itu maksud saya. Ya. Bisa dibuat paragraf, oke. Nah, apa tugas kita di sini ya? Ini izinnya gini. Nah, buka kurung. Berarti ini yang motifnya itu adalah hasanah. Nah, ini kan nggak ada ini, kita buang aja. Ya. NA ini nggak ada, makanya ini salah dalam pengutipan, nggak apa-apa. Ini pura-pura yang begini. Ini kita paste, kita minta izin tuh namanya gitu ya. Kita minta izin, koma 2016. Sudah selesai izinnya. Nah, gitu. Ya. Jadi gitu doang sih sebenarnya, namanya mengutip seseorang, pendapat seseorang, ini kita harus buat seperti ini. Oke. Selesai, kemudian kita lihat lagi di sini. Oke. Kita undo kemarin ya. Itu prinsipnya di Google Scholar seperti itu. Ya. Prinsip artikel itu sudah dipublikasi kalau masuk kemarin. Artikel dari mana? Artikel dari hasil penelitian di antaranya. Ya, dari hasil penelitian. Banyak sekali penelitian-penelitiannya, dan ini ada produk buku saya juga ada di sini yang karangan saya. Ini adalah biografi. Satu lagi ada lika-liku pembentukan karakter sukses. Kalau saudara mau membuat penelitian terkait dengan karakter, bisa ngutip di buku saya juga. Nah, ya, tadi saya sudah lihat. Nah, ini ya. Ini ada buku, bisa dikutip ya. Jadi kalau mau cari rujukan di Google Scholar ini, maka harus dibuat buku atau apa dulu gitu ya. Kalau ini bisa dibuka di sini, di copy, taruh di sini, buka gitu. Saudara anak-anak milenial lebih canggih daripada saya kan udah tua ya. Saya melahirkan anak-anak milenial gitu. Saya punya 5 anak, semuanya anak, ada Gen Z, ada Gen Y. Ya, ini lika-liku pembentukan karakter sukses ya. Anda mau mengutip izin dulu gitu ya. Misalnya kita harus buka dulu PDF kalau mengutip. Kita mengajarkan ini jangan sampai Anda suka mengambil punya orang gitu ya. Tapi kita sendiri nggak ini ya, nggak melakukannya gitu. Ya, ini contoh ya, contoh nih ya, contoh ngutip ya. Tuh, ambil, jangan lupa minta izin. Nah, gitu, minta izin adalah kita mensitasi, menulis sumbernya di belakang. Itulah yang melatih kita untuk menjadi manusia yang jujur ya. Dengan cara tidak mencuri-curi punya orang lain, tapi kita benar-benar minta izin. Sama kepada Allah kita selalu minta izin baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita minta izin kepada Allah kalau kita mengambil sesuatu dari alam ini gitu. Nah ya sumbernya misalnya hasanah, sini udah kita lihat 2020 ya. Oke, selesai. Dah, itu contoh dalam bisa memicu kita untuk menjadi orang yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena segala sesuatunya harus bismillah, minta izin pada Allah. Demikian juga kalau kita kepada manusia minta izin di dalam penelitian ini adalah dengan cara mensitasinya. Oke, kemudian aspek pengetahuan yang diharapkan adalah memahami implikasi perkembangan penelitian terhadap perkembangan teori maupun praktek pendidikan. Jadi dengan penelitian ini ada satu ya, penelitian kualitatif itu menguji teori.
teori-teori yang ditemukan itu diuji. Kalau penelitian kualitatif itu menemukan teori-teori baru terkait dengan bidang kita, misalnya pendidikan. Tergantung penelitian di bidang apa. Nah, kita lebih kepada bidang pendidikan. Nanti saudara akan berkenalan dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif. Nah, bedanya adalah apa gitu. Nanti kita akan pelajari. Namun itu semua menjadi sumbangan bagi perkembangan teori maupun praktek pendidikan. Ya, menjadi perkembangan teori. Apa yang kita lakukan di dalam penelitian ini menambah referensi khazanah keilmuan. Nah, referensinya itu, menambah referensi tentu harus dipublikasikan di dalam Google Scholar, di dalam aplikasi Mendeley, di dalam aplikasi Zen daripada artikel kita. Minimal di repositori kepustakaan kampus ya. Nggak cuma di pustaka tapi secara online. Kalau online itu bisa disitasi oleh orang langsung gitu. Kayak tadi saya lakukan ya. Gitu. Kemudian mampu melakukan analisis data penelitian. Data yang didapat itu bisa dianalisis ya sehingga bermakna datanya dengan menggunakan acuan statistik untuk penelitian kuantitatif atau acuan tema dan kondisi serta mampu melakukan penafsiran hasil pemrosesan pada penelitian kualitatif. Jadi menafsirkan hasil temuan-temuan dalam penelitian kualitatif itu dideskripsikan. Tapi kalau penelitian kuantitatif, pengolahan data statistik, data itu yang kita deskripsikan gitu. Ya, begitu. Kemudian menjelaskan dan menerapkan konsep dan langkah-langkah penelitian. Ya, langkah-langkah penelitian itu harus kita lakukan seperti tadi di awal saya katakan proses ya. Selain itu, mahasiswa dapat melaksanakan penelitian mandiri di bidang pendidikan dan secara khusus pendidikan yang berbasis pada nilai agama. Nanti saya akan mengajak saudara membuat penelitian ya bersama sehingga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat perkuliahan kita. Di akhir perkuliahan kita mendapatkan proposal, kemudian yang kedua ada webinar ya untuk pengabdian kita kepada masyarakat. Nanti perlu ada tim ya panitia untuk itu. Saudara sendiri bisa naikkan grade saudara pernah jadi panitia misalnya kan di dalam webinar. Baik, kemudian menyusun tadi proposal dan menulis artikel ilmiah ini menjadi sesuatu output yang penting. Nah, indikator kompetensi yang kita harapkan adalah menjelaskan pendekatan penelitian, pengertian jenis desain penelitian. Ya, pendekatan penelitian itu bisa secara kualitatif ataupun kuantitatif ya. Pengertian jenis dan desain penelitian ini sangat bergantung kepada jenis penelitian. Desain penelitian kualitatif tentu berbeda dengan desain penelitian kuantitatif gitu. Ya, bahkan jenis kualitatif pun berbeda desainnya. Misal ada penelitian R&D, Research and Development. Itu desainnya itu berdasarkan model ya, model riset ya. Model riset penelitian pengembangan itu bisa nanti menggunakan R&D misalnya R&D board angle misalnya. Itu berbeda dengan yang lainnya analisis desain pengembangan ada beberapa model dalam penelitian riset and development ini menjadi model atau penelitian ya. Tapi kalau jenis penelitian yang terkait dengan sejarah gitu ya, itu juga berbeda ya. Nah, karena itu nanti Anda harus mahir membedakan itu gitu. Oh, saya mau penelitian kuali Bu terkait dengan saya ingin mengevaluasi sekolah, saya ingin melihat efektivitas pembelajaran dengan Google Classroom gitu. Silakan gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian menjelaskan dasar pertimbangan penetapan tema dan judul penelitian, menjelaskan proses uji validitas instrumen, mengklasifikasi berbagai jenis data dan sistem pengolahannya, mendesain pengembangan kisi-kisi instrumen, mengembangkan instrumen penelitian, mendesain rancangan berbagai jenis penelitian, dan mengaplikasikan rancangan penelitian harus dilalui ya sehingga kita menjadi dikatakan ilmiah penelitian kita ya. Nggak boleh tiba-tiba kita udah wawancara kepala sekolah belum? Sudah.
Oh, saya sebagai pembimbing akan menanyakan mana instrumennya, mana instrumen penelitiannya. Kok saudara bilang sudah gitu? Ya, sesuai dengan kesungguhan kita. Kalau ngupload tugasnya udah close Smart Campus, ya udah selamat tinggal. Hati ya bagian akademik ya untuk membuka kembali. Tapi saya kalau karena udah nggak bisa dapat lagi nilai A kalau telat, ya menghargai ketekunan teman-teman yang on the track ya pada porsinya hadir dan optimal lah kehadirannya. Nah, ini materi kita dan ini kita akan bahas di dalam pertemuan kita. Jadi ada 10 ya, ada 10 nanti materinya. Dan saudara bagi kelompok ya. Bagi jadi 10 kelompok ya. Kita presentasi, lalu saya menyampaikan materi juga. Pada presentasi saya memberikan arahannya dan juga memaparkan materi saya di setiap pertemuan, bisa di-download nanti. Nah, antara metodologi penelitian dan etika dalam penelitian penting juga kita bahas. Di sini ada nggak ya? Ini pertemuan pertama. Nah, etika penelitian ini saya harusnya hari ini saya bahas ya. Waktu kita 11.40 cukup ya. Insya Allah saya akan bahas etika dalam penelitian pada hari ini juga. Penting ini kita bahas etika dan penelitian ini karena tadi nggak melanggar etika. Jadi dokter juga ada etikanya, jadi guru ada etika, peneliti juga ada etikanya, gitu. Nah, minggu depan saudara boleh buat kelompok 1 itu masalah tujuan dan manfaat penelitian, oke? Di sini sempat saya bagi menjadi 2 gitu ya, tapi satu pun sudah cukup ya yang presentasi satu kelompok. Jadi di pertemuan serak banget ya. Pertemuan nanti saya meminta saudara tugas tadi contoh di Google Scholar yang saya tampilkan di Google Academia tadi itu bisa dicari artikelnya terkait dengan judul yang kita pilih untuk kita tetapkan sebagai judul kita di dalam pembuatan proposal nanti. Di tahap awal ini kita sudah menetapkan judulnya dan mencari dukungan temuan-temuan sebelumnya agar tidak sama persis judulnya atau beririsan bagian mananya yang beririsan, tidak semuanya copy ya sama gitu. Ada sesuatu yang berbeda ya, ada sesuatu yang start of the art-nya ya, kebaharuannya itu ada gitu. Ya, judul penelitian untuk proposal skripsi. Nah, itu produk dari pertemuan yang kedua nanti ya. Nah, tolong nanti bagi kelompok ya, ini sudah ada semuanya. Yang kedua, kemudian yang ketiga ini di pertemuan yang ketiga, kerangka konsep ya, hipotesis dan variabel. Ya, kerangka konsep ini dari judul itu kan ada beberapa variabel yang diangkat. Kerangka konsep lahirlah hipotesis. Dugaan sementara kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi atau kita teliti atau yang sedang kita gali. Ya, harus paham juga tentang variabel karena kerangka konsep itu menjelaskan persepsi yang sama terhadap memandang judul penelitian kita ataupun variabel yang kita angkat. Kerangka konsep dan variabel penelitian. Ini saya buat 2 tapi 1 aja ya. Gabung aja deh. Tapi memang panjang sekali gitu. Saya sempat membagi jadi 2 kelompok ini. Ya, tapi kalau kita bagi begini nggak cukup waktu. Saya pikir 1 kelompok aja ya, nggak usah 2 kelompok. Ya, pengutipan ilmiah sebagai sumber referensi. Nah, nanti mahasiswa bisa mungkin kita bisa lihat banyak ya di video di YouTube terkait dengan Mendeley. Apa itu Mendeley? Ya, gimana kita open Mendeley
stylenya apa gitu. Ya, style kita gunakan misalnya APA ya. Banyak nih, style itu adalah nanti jenis ke-11 atau American Political Science Association. Ya, ini lebih kepada medik, lebih kepada politik. Ini American Psychological Association karena kita lebih kepada psikologi ya. Dekatan psikologis dalam pendidikan gitu. Biasanya diminta ini. Ada juga yang minta Chicago, kita tinggal ubah aja di sini stylenya. Jadi kalau saudara sudah menginstal, saya minta nanti Anda silakan menginstal, lihat di YouTube, di laptop saudara. Di pertemuan yang ke-4 atau ke-3 tadi sudah terinstall semuanya. Ingat ya, mohon bantuan koordinator kelasnya mengingatkan teman-teman untuk menginstal Mendeley ya. Oke, kemudian ini kita pindahkan. Ya, kita cari tentang layanan pendidikan. Layanan, ini aplikasi ya. Layanan pendidikan. Terhadap hasil belajar PAI. Coba aja. Oh, di sini belum ada. Oke. Di dalam referensi saya belum ada. Jadi nanti saya tinggal cari, misalnya tadi di jurnal atau di Google Scholar, ini salah kata kuncinya, pendidikan apa nih? Nah, pendidikan, ini salah ini yang saya nggak mau. Coba kita lihat sini ada satu hubungan antara layanan, bimbingan konseling dan kecerdasan emosional. Sini layanannya adalah layanan konseling ya. Nah, kemudian saya lihat di sini citasi kan saya melihat di doa itu indexing jurnal, buka indexing jurnal, lalu kita klik di sini akan muncul jurnalnya. Nanti akan saya ajarkan khusus ya terkait dengan ini. Ini Anda melihat dulu seperti apa pentingnya Anda menginstal Mendeley ini. Ini kenapa ini? Tutup aja, ini nggak jelasnya apa ini ya. Ulang lagi. Ini jurnal ya. Waktu ya. Oke, sedang buka jurnalnya. Jadi tulisan barusan itu ada di jurnal Akademika, UIA e-Jurnal. Ya, ini ada di sini ya. Saya cari layanan, ternyata langsung keluar. Tapi di referensi Mendeley saya hanya ada satu yang terkait dengan layanan, ya, layanan bimbingan konseling. Ya, saya tinggal ambil aja, misalnya ini saya kutip misalnya ya terkait dengan layanan ada di abstrak, saya copy, ya saya kutip, ya oleh siapa gitu kan, oleh siapa dari saya kosong dulu, saya belum tahu siapa. Nah ini kutipannya saya tulis di sini, yang udah saya copy paste, gitu ya. Ini contoh aja sih, itu kan teman. Terus saya lihat citasinya, ini dari siapa? Kutu Mendeley gitu. Nah, saya buat sini citation. Langsung dia muncul Hartini dan Yasin. Diungkapkan oleh Hartini dan Yasin. Ya. Contoh ya. Nah, ini. Oke. Dan menariknya dia langsung sudah ada di belakang Hartini dan Yasin di daftar pusaka sebenarnya. Ya, kalau kita klik insert bibliografi gitu ya. Ini kita taruh dulu di halaman terakhir ya. Kita klik halaman terakhir karena daftar pusaka kan halaman terakhir. Kita insert bibliografi, muncul langsung Hartini nih. Ya, T, Yasin, MF, Muhammad Fahri Yasin, hubungan antara tanpa melihat benar tidak yang lagi udah pasti benar. Karena ketitipannya model EPE gitu. EPE di mana kalau EPE itu penulis dulu, kemudian tahun, buka kurung, titik, kemudian judul artikelnya, kemudian yang dicetak miring adalah nama jurnal. Judul artikel tidak miring dengan sendirinya. Kemudian volume 8, nomornya, dan halamannya. Ya, kemudian doainya ditaruh di sini. Nah, seperti itu. Masih adakah mahasiswa di sini? Saya ngomong sendiri. Masih, Bu. Masih, Bu. Aman ya? Aman, Bu, aman. Oke, baik. Itu aplikasi Mendeley.
Tolong saudara, kelihatan di atas kan referensi ini ya. Nah, ini menjadi tab tersendiri, bagian tersendiri di dalam tampilan Word mengetiknya itu. Jadi nanti Anda kalau mengetik bab 2 atau di bab 1 ada kajian penelitian terdahulu, gunakanlah Mendeley. Sangat membantu saudara ya. Nggak perlu cari-cari susah-susah sih. Yang lainnya saya kenalkan satu persatu ya. Supaya kita lebih berkualitas. Kan Anda anak-anak yang sudah terlahir di zaman canggih ini harus canggih juga dong gitu ya. Nggak hanya sekedar bisa niru-niru punya orang gitu. Tapi kita tahu bagaimana proses ya untuk melaksanakan itu ya. Ya, ini di-upload bab 1. Anda sudah membuat bab 1 ini di pertemuan yang ke-4 ya. Sudah upload tugasnya bab 1. Nanti di pertemuan 5 udah selesai bab 2 ya? Belum ya? Oh masih tugas mandiri 3 terkait dengan rancangan desain penelitian sesuai dengan judul dan masalah. Jadi harus bisa membuat desain penelitian ya. Bagaimana mendesain penelitian? Desain penelitian itu sudah ada formatnya biasanya ya, tinggal kita mengikutinya. Kalau penelitian kualitatif dan kuantitatif ada format. Terutama penelitian kuanti ya, formatnya sudah ada. Ya, ada perbedaan antara jenis penelitian. Tapi kalau pada kuali kita merancang sendiri itu desain penelitiannya. Ada populasi dan sampel ya, terus sampai habis dan tengah semester kita ada di pertemuan yang ke-8 atau ke-7. Ya, biasanya pertemuan yang ke-8 saya lebih suka karena lebih banyak materi yang sudah terserap. Tapi tergantung jadwal di kampus ya. Dan kalibrasi instrumen, saya presentasi ya kelompok mahasiswa. Mahasiswa selalu mencari ya biar lebih tahu gitu. Kalau hanya sekedar saya memberikan air minum, kalau Anda tidak haus bisa muntah gitu, enak gitu. Apa sih bahasanya jelasin gitu. Nggak nyambung kita. Tapi minimal saudara pernah berselancar ya di Google mencari bahan-bahan, membaca buku-buku. Itu menarik kalau saya terangkan. Haus gitu, ingin tahu lagi. Jadi jangan menebarkan jangan menebarkan ya ilmu di tempat orang tidak butuh ilmu gitu, berikan di tempat yang membutuhkannya. Maka sih saya selalu minta saudara untuk melakukan pencarian terlebih dahulu, baca buku, ya membuat makalah. Kalau misalnya ada satu kelompok tadi ada berapa 4 atau 5 orang, bagilah tugasnya gitu ya. Jangan satu orang yang buat tugas, satu orang yang tahu cuma dia seorang, sehingga pencapaian target hasil kuliah ini cuma beberapa orang aja yang ngerti. Tapi kalau semua proaktif maka sangat kompak kita, sangat menarik, selalu hidup, hadir, bertanya, begitu. Nah, ini penelitian kualitatif ya, ada bab 3 di sini ya, kemudian kita masuk ke kuantitatif ya, kemudian kualitatifnya nyambung tentang eksperimen ya, tugas mandiri. Saya upload video, mudah-mudahan saya berharap dengan tiap pertemuan yang lalu itu saya rekam, saya upload aja tanpa diedit pun sudah bagus gitu. Kalau memang hanya diharapkan kontennya gitu ya. Nah, ujian akhir mengumpulkan instrumen penelitian, dilengkapi kisi-kisi instrumen sesuai dengan proposal. Jadi buat instrumennya ya, mengumpulkan hasil kalibrasi instrumen, hasil kualitas dan reliabilitas. Kalibrasi instrumen itu artinya instrumen itu kan alat ukur ya. Alat ukur itu harus divalidasi oleh pakar, oleh orang yang memahami tentang kaedah-kaedah daripada pembuatan instrumen, tampilan wajahnya dan juga dari sisi konten variabelnya. Nah, jangan sampai variabelnya apa, indikatornya lain, instrumennya juga hasil kopi dari orang, bukan dari pengembangan instrumennya sendiri. Kemudian juga tugasnya adalah mengumpulkan PowerPoint, presentasi proposal 1, 2, 3 yang diupload ke dalam YouTube. Ya, diupload ke dalam YouTube. Boleh saudara buat khusus channel YouTube kelas saudara, upload semuanya di situ ya. Itu menarik ya, buat channel aja kelasnya. Ya, kalau yang nggak bisa diakses sama publik, ya misalnya rekaman-rekaman perkuliahan nggak usah di-share. Kalau yang kalau yang tugas kelompok ini Anda buat satu channel YouTube bersama ya, bagian tugas kelompok. Jadi hadir nggak hadir harus mengupload tugas kelompok ke dalam Google Classroom di bagian tugas kelompok. Ini kalau dilihat di sini
Udah selesai ya. Di bagian tadi udah saya tunjukin kayaknya. Ada tugas kelompok, ada tugas individu, ya. Ini absensi, ini bagian tugas UAS, bagian UTS. Sekarang belum bisa diisi ya, karena belum. Ya, tugas kelompok nanti saya perintahkan dulu biar baru bisa diisi gitu oleh saudara gitu. Ya, di sini nih. Nah, gitu. Ini belum ada yang kumpulkan. Kalau udah kumpulkan terlihat kan namanya Jamal. Tugasnya dikumpulkan ada 5 gitu. Nanti saudara juga akan ada rekap nilai, akan terlihat. Nah, maka saya akan menagih kalau ada nilainya yang enggak masuk, saya akan nagih gitu kepada saudara supaya mengumpulkan semua tugas sebagai tanggung jawab dalam perkuliahan. Ya, ini terlihat anggota. Dari anggota pun saya nanti bisa lihat nilai Sarah, nilainya berapa. Nanti akan terlihat di sini. Oke, kemudian kita akan lihat sebentar, sudah selesai absensi ya. Absensi siapa yang udah ngisi gitu. Nih, udah ada yang ngisi 18 orang. Yang belum ngisi itu Sarah, Imamul, Aldi, Fahmi, Fadilah, Adinda, dan Lulu. Benar, belum ngisi absen nih? Atau nggak hadir? Ini nggak hadir kah? Ya udah Bu, Imamul Azru. Sudah Bu. Kok nggak muncul? Sudah diisi, Bu. Saya udah diisi juga, Bu. Sudah juga udah, Bu. Sekarang udah? Sudah, Bu. Saya udah ngisi juga. Fadil udah, Aldi Bu. udah. Lulu udah, Bu Lulu. Aldi udah. Fadil udah, Bu. Aldi udah. Saya udah ngisi, Bu. Aldi hadir. Lulu hadir. Kami udah ngisi, Bu. Fadil udah, Ibu. Aldi udah. Kami udah ngisi, Bu. Ngisi absen. Apa? Ilham, Bu. Ini udah juga. Ilham mana Ilham? Ilham udah di atas. Nih maksudnya belum masuk ini. Yang isi belum masuk. Adinda nggak hadir ya? Itu aja barangkali dari saya terkait dengan perkuliahan. Ketika penulisan ya ilmiah. Nggak ada? Apa ini? Salah saya klik. Ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Saya mau cari materi tentang, kalau nggak ada, terkait dengan materi hari ini. Saya pikir tadinya nggak ada ini ya, nggak ada materi. Ternyata saya buat di dalam Google Classroom itu ada tentang etika penelitian ilmiah. Ya mau nggak mau saya harus mencari dulu nih, belum saya upload kayaknya judul materinya terkait dengan ini. Tapi sambil saya mencari, saya akan berbicara bahwa etika penelitian ilmiah seperti saya katakan tadi itu penting sekali ya. Mengapa penting sekali? Karena menentukan daripada kualitas hasil temuan kita. Tidak boleh yang pertama ya mengambil sitasi atau sumber tanpa ada izin daripada kesepakatannya begitu. Di sampingnya seperti saya tuliskan tidak boleh mempublikasikan nama-nama daripada orang-orang yang kita ambil sumbernya kalau tanpa izin daripada orang tersebut gitu loh. Saya searching aja ya etika ya. Nah ini dia. Nggak mau sih error. Materi penulisan penelitian ilmiah, penulisan penelitian ilmiah publikasi. Saya coba searching dulu mana yang benar ya ini. Oh ini dia. Oke, nanti saya share di Google Classroom ya. Nah, tadi saya katakan ini menjadi penting karena jangan sampai kita menambah koleksi yang tidak benar di dalam kepustakaan kita.
Jangan sampai kita menambah yang tidak benar di dalam kepustakaan kita ya. Mana ini yang tampilannya satu-satu aja. Nah, ini dia. Nah, penulisan ya. Jadi penelitian ilmiah itu kita bahas tentang penulisan penelitian ya. Ya, penelitian ilmiah ditulis biasanya dalam bentuk proposal, laporan penelitian ya. Jadi proposal berubah menjadi laporan penelitian kalau sudah diteliti untuk dilaporkan. Biasanya laporan penelitian itu adanya di bab 4 dan bab 5 kesimpulannya. Tapi suka sekali kalau penelitian kualitatif ditambah satu bab ya. Bab 5-nya itu analisis ya, bab 6 baru kesimpulan. Ya, jadi penelitian ilmiah itu ditulis biasanya dalam bentuk proposal, laporan penelitian serta publikasi ilmiah di forum resmi dan jurnal-jurnal. Di publikasi ilmiah itu di forum resmi. Forum resmi itu kita memaparkan hasil karya kita ke khalayak peserta seminar atau forum ilmiah lainnya yang diberi nama label ya. Nah, kalau jurnal kita tahu jurnal itu ada yang bereputasi nasional, ada yang bereputasi internasional. Jadi hasil penelitian saudara, skripsi saudara bisa dipublish di jurnal nasional dan internasional. Kenapa kita harus mempublish di jurnal internasional? Agar temuan kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Misal ya, terkait dengan bagaimana pola menghilangkan stres bagi lansia di masa COVID misalnya. Dengan pendekatan Quran, meratal Quran. Nah, itu bisa menjadi judul menarik gitu loh. Atau menu sehat untuk balita di masa COVID. Itu sangat populer gitu biasanya ya, dan dimuat di jurnal internasional untuk kepentingan kesehatan daripada balita dan kesehatan daripada lansia tadi. Nah, jadi kemanfaatannya terlihat gitu. Ya, maka perlu dipublikasikan di jurnal internasional. Karena yang bacanya itu bukan hanya skup Jakarta atau Indonesia, bahkan menjadi skup ya internasional gitu. Sehingga kita melihat misalnya ada hasil temuan oleh Profesor A, Profesor B, Profesor C. Kalau menjadi profesor, bidang apa keahlian Anda gitu? Istilahnya seperti itu, ditanyakan ke dosen menjadi profesor. Nah, ya, kalau saya bidang tentu penilaian, asesmen, karena saya doktornya asesmen gitu. Seperti itu ya. Nanti ada bidang kesehatan apa gitu. Kesehatan anak ya. Nah, itu menjadi fokus daripada penelitian. Anak juga macam-macam kan kesehatannya, bisa perut ya, bisa kepala, bisa hati, macam-macam lah. Oke. Itu mengapa penting meneliti dan dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional dan nasional. Bereputasi artinya sudah diakui gitu. Sudah diakui bentuknya apa? Kalau sekolah tuh misalnya akreditasinya B. Nah, jurnal juga ada akreditasinya. Ada akreditasinya A, ada akreditasinya B gitu. Akreditasinya A, B. Akreditasinya Sinta 1, kalau istilah untuk reputasi nasional SIN 2, grade 2 dan seterusnya. Kemudian kalau internasional bentuknya adalah Scopus 1, Q-nya indeksnya itu Q1, Q2 sampai dengan Q4. Nah, untuk itu kita lihat di sini penulisan penelitian itu dalam bentuk proposal, berubah menjadi laporan, berubah jadi makalah, ringkasan daripada laporan penelitian dan proposal menjadi makalah yang dipublikasikan di forum nasional. Malu dong kita kalau kita makalah kita itu hasil dari ciplakan orang lain. Malu dong kalau kita tidak sesuai cara membuat instrumennya gitu. Makanya di sini ada etika ya, bagaimana etika kita di dalam pengambilan data. Tidak boleh data itu data bohong-bohongan ya, tidak boleh merubah data, tapi harus orisinil datanya. Nah, itu etika juga ya. Menjadi artikel dikatakan artikel kalau dia dipublish di jurnal, dikatakan makalah kalau dia dilaporkan di forum ilmiah. Ya, laporan ini kalau ada penelitian, kalau ada penelitian atau dilaporkan. Proposal ini adalah bagaimana kita membahas tentang kajian masalah kita dan bagaimana solusinya. Nah, garis besar langkah penelitian, pra penelitian, perumusan masalah, proposal penelitian, seminar, pelaksanaan penelitian, pemantauan laporan, kemajuan, lanjutan pelaksanaan penelitian. Ya, lanjutan pelaksanaan penelitian ini artinya bisa aja kita berkelanjutan penelitian kita.
sekarang banyak sekali hibah-hibah dari Dikti, Kemendikbud ya, untuk peneliti, termasuk mahasiswa sendiri, bukan penelitian dengan mahasiswa. Saya, kalau ada yang mau dengan saya akan membuat penelitian, saudara menjadi pendamping saya, silakan nanti bisa kita sharing ya daripada proposal kita. Seminar hasil penelitian, ujian disertasi, ujian tesis, skripsi, artikel ilmiah untuk jurnal. Nah, inilah tahapan pengembangan daripada penelitian kita sampai dipublikasikan proposal penelitian, ya, waktu dan pemusatan pikiran. Ya, bagaimana kita harus memberikan waktu khusus dalam pembuatan proposal, itu maksudnya. Jadi proposal penelitian ini membutuhkan waktu dan pemusatan pikiran untuk kita bisa membuat proposal. Waktu itu untuk apa aja ya, sebagai seorang peneliti untuk membaca ya, memerlukan waktu untuk berpikir agar masalah selesai. Kalau orang punya masalah kan harus deep ya, deep thinking, harus berpikir mendalam gitu, penghayatannya mendalam agar selesai masalahnya. Kalau ditaruh masalah itu nggak selesai, harus dipikirkan gitu ya, memerlukan waktu untuk melakukan percobaan atau simulasi. Ya, percobaan, kalau penelitian eksperimen harus dicoba dulu, dibuat perlakuannya 5-7 kali, 8 kali gitu, sehingga ada perubahan ya. Peningkatan daripada variabel Y-nya atau variabel terikatnya dengan perlakuan yang diberikan. Dalam penelitian nanti ada istilah variabel X, variabel bebas, ada variabel Y gitu. Jadi melakukan percobaan ini terkait dengan variabel Y dalam penelitian kuanti. Dalam penelitian kualitatif ya tidak ada istilahnya percobaan ya. Yang ada adalah kita mengambil data dari sesuatu yang kita lihat, kita amati ya. Seperti itu. Kemudian memerlukan pemusatan pikiran untuk menemukan gagasan ya. Meneliti itu kita harus berpikir bagaimana gagasan. Seperti itu. Ini pedoman proposal. Nggak perlu saya bahas lagi karena waktu. Panduan penyusunannya ya seperti ini yang saya harapkan nanti ya saudara ya bisa membuat kajian masalah ya, kajian argumentasi, hipotesis, rancangan pengujian hipotesis. Kualitatif tidak ada istilah hipotesis. Jadi sesuaikan dengan jenis penelitian ya kerangkanya. Di skripsi ya, di panduan penulisan skripsi FAI udah digambarkan ya apa aja urutan-urutan dalam penyusunan proposal. Nanti saya share ya contoh yang pernah ada di saya terkait dengan pedoman penulisan artikelnya. Nah, jadi ini yang menjadi hal yang penting di dalam draft penyusunan proposal. Perbaikan mutu. Oke, publikasi hasil penelitian ya, jenis publikasi. Ya, hasil penelitian dipublikasikan sehingga diketahui oleh para pakar serumpun. Artinya serumpun ya bahwa orang di dunia kesehatan tidak akan meneliti terkait dengan di bidang pendidikan. Di bidang ekonomi tidak akan meneliti terkait dengan bidang politik. Biasanya seperti itu. Nah, maka dikatakan serumpun ya ilmunya itu gitu loh. Ya, jadi jenis publikasi meliputi tadi sudah saya sampaikan ya, ada laporan, makalah dengan artikel. Ya, ini fungsinya adalah untuk dokumentasi, tanggung-jawaban, sumber informasi. Ditaruh di dalam pustaka internasional, ini luar biasa kalau kita punya artikel lalu diakui oleh internasional menjadi referensi internasional. Walaupun kita sudah mati meninggalkan dunia ini, tapi orang masih asik mengutip tulisan kita, itu luar biasa. Ini nggak usah ya, saya pengen lihat etika sebenarnya. Ya, ini jadi penting ya, sampulnya, cover, halaman judul, dedikasi, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kata pengantar. Ini harus ada nanti di dalam proposal saudara ya, sampul, halaman judulnya, dedikasi,
Artinya proposal skripsi ini dipersembahkan untuk siapa, daftar isinya harus ada, daftar gambar atau tabel kata pengantar. Ini memudahkan seseorang untuk bisa melihat gambaran pada tesis kita atau skripsi kita. Lalu ucapan terima kasih jangan lupa. Ya, seperti ini contoh formatnya. 1 pendahuluan, 2 kajian teoritik, 3 metode penelitian, 4 hasil penelitian, dan 5 kesimpulan. Lingkup isinya itu seperti ini, bisa dilihat nanti ya. Saya upload di dalam GCR. Kemudian ada bagian di belakang daftar referensi, lampiran, lain-lain. Hasil penelitian, tadi udah juga ini, berulang lagi. Nah, publikasi hasil penelitian, artikel jurnal, ini juga artikel ringkasan daripada skripsi saudara. Buatkan judul abstrak, pendahuluan, metode, temuan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar referensi. Jadi miniatur daripada skripsi saudara menjadi artikel jurnal. Nah, ini yang penting, publikasi hasil penelitian, tata tulis. Tata tulis ini menjadi etika ya. Nah, tolong dibaca sebentar Jamal, capek mulut saya ngomong terus. Siap, Ibu. Mulai dari cara penulisannya, Bu. Oke. 8. Cara penulisan. A. Petunjuk penulisan. Poin 1. Mengikuti petunjuk yang diterangkan di jurnal. Poin 2. Biasanya ditulis dalam bentuk esai dengan bahasa yang baik dan benar. Poin 3. Panjang artikel ditentukan melalui petunjuk penulisan yang ada di jurnal. Poin keempat, mengikuti tata tulis yang ditentukan di dalam petunjuk penulisan yang ada di jurnal. Ya, tadi siapa pengelola jurnal? Bisa, udah ngerti banget nih ya, kalau ini ya, biasanya. Jadi mengikuti petunjuk, jadi jurnal itu ada petunjuknya ya. Mengikuti template-nya. Kalau nggak ikuti template sebuah jurnal, nggak akan dimasukkan ke jurnal itu. Yang masuk ke rumah seseorang ada aturannya. Lihat aturannya, lihat font-nya, lihat apa aja kerangka yang dibahasnya. Ya, sesuai dengan bentuk esai, dengan bahasa yang baik dan benar, EYD-nya. Nah, catatan nama tanggal itu yaitu poin A dijelaskan di kutipan diberi tanda kurung dan di dalam tanda kurung itu ditulis nama penulis dan tahun terbitnya. Dijelaskan lagi keterangan lengkap nama dan tanggal itu. Catatan numerik. Di kutipan diberi kurung siku dan di dalam kurung siku ditulis nomor urut. Yang kedua, keterangan lengkap dari sumber dapat dilihat di daftar pustaka pada nomor urut itu. Oke, alhamdulillah ya. Ini hanya gambaran saja. Bisa merubah program format ya dengan tadi saya sudah nampakkan di citasi, style dan seterusnya sesuai dengan permintaan ya. Ini contohnya style beda-beda begini. Nah, ya tergantung permintaannya. Urutannya mempengaruhi ya, ada yang tahunnya di belakang kayak gini kan. Nah, jurnalisme ini gitu ya. Nah, ini luar biasa menjadi perhatian kita karena mereka mempunyai banyak sekali contoh-contoh yang ada di dalam artikel atau jurnal mereka. Ya, lanjut Jamal. Kita lanjut yang ke E. E itu kualitas. 1. Kualitas penelitian. Penelitian dinilai melalui kualitasnya. Penulisan laporan penelitian termasuk makalah dan artikel perlu bermutu. 3. Bahasa harus betul dan baik. Lanjut. Yang kedua, komponen kualitas penelitian. Patokan pada penelitian adalah kualitas yang mencakup poin 1, kualitas substansi. Poin 2, kualitas penalaran. Poin 3, kualitas metode dan prosedur. Poin 4, kualitas literatur. Poin kelima, kualitas format penulisan. Poin 6, kualitas bahasa. Poin 7, kualitas tata tulis. Poin 8, kualitas presentasi. Iya.
Jadi enggak cuma lihat substansi, tapi ada penalarannya, ada kajian analisisnya itu terlihat sekali. Ya, metodenya, literatur, format, semua jadi penilaian sehingga layak dipublikasikan. Nah, sekarang masuk ke etika publikasi ilmiah. Tadi udah ini penelitian, sekarang etika publikasi ilmiah. Kita masuk kemari, saya jelaskan langsung ya. Pertama, dilarang plagiat atau kutipan tanpa menyebut sumber. Udah saya ulang-ulang. Sebut di publikasi itu. Jadi kalau mau publikasi di jurnal A, publikasi lagi di jurnal B, harus ditulis ya. Kasih nama responden di dalam penelitian, gunakan kode. Tadi sudah saya sampaikan informan 1 misalnya. Jangan sebutkan nama kepala sekolahnya. Itu di TV diulang-ulang ya, orang KPK tertangkap tangan bahas. Itu sebenarnya nggak ada etika, itu nggak benar. Tapi dia bilang untuk menghukum secara sosial ya, terserahlah ya, itu tanggung jawab dia gitu, nggak boleh sebenarnya, itu gosip namanya atau gibah itu ya kalau nggak benar gitu. Udah dipublikasikan, ternyata hukumannya nggak ada karena nggak bersalah, kan dosa banget itu ya, yang TV dan seterusnya yang mempopulerkan kesalahan yang bukan dilakukan oleh seseorang. Semua nama peneliti jika lebih dari 1 harus ditulis semuanya. Kalau penelitinya ada 3, jangan 1 aja gitu, karena memang untuk dosen biasanya urutan nama peneliti jika lebih dari 1 harus tetap menempatkan nama peneliti utama di awal urutan. Ya, kalau memang kontribusi mahasiswa lebih banyak, mahasiswa berurutan pertama. Tapi kalau dosen lebih banyak kontribusinya, maka dosen sebagai peneliti yang pertama. Tadi kejujuran sudah saya angkat berulang-ulang ya. Penelitian dan publikasi harus dilakukan secara jujur tanpa memanipulasi data. Tadi sudah saya ungkapkan juga ya, data apa adanya, orisinil, tanpa membajak pikiran orang lain. Nggak boleh kita ngambil pikiran orang lain, tapi kita tulis di belakangnya pikiran kita. Atau kita tidak menulis sumber, seolah kita yang punya, karena di dalam artikel kita. Maka apapun dari yang kita ungkapkan itu lain. Ya, kita bilangnya penelitian kita, tapi kita copy paste dan ambil dari internet. Ingin lihatnya seperti ini, contoh ya. Banyak sekali artikel yang dipublikasikan karya ilmiah gitu. Apa akademika aja, apa ya nama FAI ya, di FAI itu ada jurnal ya. FAI itu UIA jurnal. Masuk akademika tadi udah, saya mau lihat yang urusan Tahzibul Akhlak gimana? Tahzibul gini ya. Jurnalnya ya, masih ada nama jurnalnya, bukan? Coba saya searching. Oh benar. Nah ini ada jurnal yang ada di UIA. Ini ada jurnal-jurnal ya. Ada proceeding dakwah ya. Ini ada Al-Arbah, jurnal ekonomi ya. Ada Tahzibul Akhlak, jurnal pendidikan Islam. Nah saya fokus kemari. Tahzibul Akhlak ini, dan ini ada aktual ya, ada biosains ya, Arisalah. Nah, nggak salah saya Arisalah ini yang sudah tersinta ya, benar nggak? Esti ya tadi ya. Sudah tersinta, kita lagi putar, kita lihat ya jurnal saudara ya, yang ada di pendidikan agama Islam. Ya, cepat ayo. Ya. Nah, kita coba lihat bagaimana etika penulisan ya. Hari ini kan tentang etika penulisan ya. Kita mau cek satu-satu. Apakah mereka, tapi jangan bahasa Arab, saya nggak bisa gitu. Coba kita cek satu ya. Ahmad Zubaidi. Ya, Pak Ahmad Zubaidi. Ada Pak Zulkifli, ada Sarbini ya. Oke. Agak lama ya, karena banyak sekali yang kita buka nih. Kita cek apakah dia menyebutkan nama-nama orang di dalamnya.
formatnya ya, kecuali kalau buku sumber kutipan ya nggak apa-apa. Lama ini. Oh ada, ada. Nah, oke, kita coba bedah satu, kita download biar mudah. Di sini downloadnya, udah, oke. Bentuknya PDF. Oke, ini judulnya penerapan KORP ijarah wakalah bil ijrah dalam akad pembiayaan pada finansial teknologi. Nggak bisa dibesarin, bisa. Nah, biar saudara enak lihatnya. Ini abstraknya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ada dua-duanya, kata kuncinya ya. Ini halaman pendahuluan, gue enak bisa banget. Sini dikit. Oke. Kemudian kita putar ke bawah. Tadi apa aja? Ada sumber ya. Ini ada sumbernya. Dia tidak menggunakan IPA kelihatannya. Tulisannya catatan kaki. Jadi kan ada catatan kaki, ini menggunakan catatan kaki. Kalau ada dua gini catatan kaki berarti. Ya, kayaknya Turabian ya mereka ininya ya. Stylenya. Ya. Ini kalau menurut saya ya sedikit sekali kutipannya. Hanya ada 2 ya. Satunya ini ya kan. Banyak sekali berbicara tapi tidak ada kutipan ya. Bahkan ini sedikit ya, harusnya setiap alinea itu ini ada kutipannya. Kutipannya dari siapa yang ngomong? Harus ada di sini. Ini nggak ada, dia ngomong sendiri. Ini juga industri fintech ini setiap alinea itu minimal ada 2 sumbernya. Ini nggak ada. Ya, di Indonesia berkembang cepat besar, ya. Tidak ada kutipannya juga. Nah, ini namanya tidak etika ilmiah, maaf ya. Maaf, bukan ngejek, bukan menghina, bukan, tapi kita ngelihat aja ininya bagaimana ya. Tidak ada sumbernya. Nah, ini data ini ada sumbernya. Ini yang benar begini. Jadi di dalam setiap alinea itu harus ada, jangan karena bukan si penulis yang ngomong ini kan harus ada sumbernya gitu. Karena ini termasuk kajian pustaka ada di sini gitu. Ini juga. Ini harus sumbernya ini, nggak boleh nggak ada. Ya, nggak ada sumber. Kekurangan sumber nih kalau menurut saya penelitian ini adalah kering sumber. Ya, metodologi penelitian ya biasa ya, ini nggak ada masalah ya, membahas tentang metodologi respondennya siapa, bagaimana datanya ya, terus ada di sini. Dan pembahasan ya, ya ini juga harus ada sumber. Ini baru 3 ya, di sini 3. Kemudian 4, 5, 6 ya, kemudian seterusnya ya, terlihat ini ada kutipan semuanya ya, kekurangan cuma di bagian pendahuluan aja ya. Di dalam pembahasannya nih karena nggak pakai ngambil data, hanya kajian referensi, nggak begitu ambil datanya. Oke, saya pikir seperti itu aja, ini nggak ada masalah. Saudara sering-sering buka jurnal kampus ya, biar lebih tinggi nilainya ya. Makin banyak yang menilainya akan terlihat citasinya tinggi gitu. Mungkin seperti itu. Di akhir saya berikan kesempatan pada saudara untuk bertanya sambil saya cek absen. Ya, absen tadi Bunga nggak hadir ya? Sudah hadir belum? Belum ya? Hadir Bu. Kemana tadi Bunga? Tadi kuota saya habis Bu, saya baru isi kuota. Baik ya, saya pikir demikian aja. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, selesai. Aldi ini kenapa belum diserahkannya? Oke. Absennya udah saya isi sampai 5 kali Bu, tapi tetap nggak ada Bu. Oh iya, baik, ya udah, ya sudahlah. Mungkin besok ada baru masuk dia, mau dia belum kenal sama Aldi. Ya. Iya Bu. Oke, baiklah. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada ya. Kita akhiri pertemuan kita.
Insya Allah minggu depan sudah ada presentasi. Coba Jamal bagi kelompoknya. Siapa besok presentasi disebutkan biar jangan bingung-bingung. Tiap akhir pertemuan Jamal berperan menyebutkan minggu depan siapa yang presentasi. Oke, silakan saya serahkan. Siap Ibu. Ini mau pakai yang mana gitu sebentar. Dibagi 10 kelompok ya Ibu ya? Iya. Satu kelompoknya untuk ini juga untuk buat webinar ya. Webinar nanti kepanitiaan khusus bersama ya. Kita share di Google Classroom kali ya Bu ya? Ini belum dibuat, anak-anak juga masih belum ada yang buat ini Bu. Di WhatsApp ya, di grup WhatsApp.